dendam masa lalu. Christian memarkirkan mobilnya di lobi apartemen di mana penthouse Elan berada. Pria itu segera menuju ke lift dengan langkah kaki yang tegas dan cepat. Sorot mata tajamnya membendung rasa marah dan emosi tertahan. Christian layaknya merasakan bara api yang berada di atas kepalanya, begitu membakar hingga membuatnya ingin meledakkan kemarahan. Sudah sejak sepanjang perjalanan, dia menahan emosi. Pengkhianatan dari sepupunya ini sangat sulit dia terima. Ting! Pintu lift terbuka. Christian melangkah keluar pintu lift menuju penthouse Elan. Selamat malam Tuan Christian. Para pelayan menyambut kedatangan Christian. Di mana Elan? Aku ingin bertemu dengannya. Christian tanpa basa-basi menjawab sapaan pelayan dari sepupunya itu. Tuan Elan ada di ruang kerjanya, Tuan. Beliau sudah menunggu Anda. Balas sang pelayan penuh dengan sopan. Christian mengangguk singkat merespon ucapan sang pelayan. Tanpa lagi berkata, dia segera menuju ke ruang kerja Elan. Langkah kakinya tegas dan sedikit lebih cepat. Pria itu memang sudah tak sabar ingin bertemu dengan Elan. Christian masuk ke dalam ruang kerja Elan. Tatapan dinginnya menatap punggung Elan yang kebetulan posisi sepupunya tengah menghadap jendela. Namun Elan kini menatap Christian dari pantulan kaca besar. Tentu Elan menyadari kehadiran Christian. Aku yakin kau sudah tahu semuanya. Christian melangkah mendekat ke arah Elan. Elan berbalik, membalas menatap Christian dengan senyuman di wajahnya. Ya, aku sudah tahu semuanya. Christian mengepalkan tangannya dengan kuat. Berani-beraninya kamu, Elan. Elan tersenyum melihat kemarahan dari Christian. Ya, seharusnya kau berterima kasih padaku. Kau bisa bertemu dengan Claudia berkat diriku. Ya, aku ingin memuji kinerja asisten pribadimu yang mampu membongkar semuanya. Aku pikir gerak asistenmu akan jauh lebih lama. Tapi sepertinya aku terlalu meremehkan lawanku. Pria itu memasukkan tangannya ke saku celananya. Christian belum mengatakan sepatah kata pun. Pria itu hanya melayangkan tatapan dingin dan tajam pada Elan. Tatapan yang tersilat bahwa pria itu membenci Elan amat dalam. Namun dia tetaplah berusaha mengendalikan diri. Sejak kapan kau tahu hubunganku dengan Claudia? Seru Christian dengan nada menahan kemarahan. Elan tertawa pelan. Kau harus memberikan pujian pada aku, karena aku hebat mampu mengetahui perselingkuhanmu dengan adik kandungmu sendiri. Tawa Elan sedikit lebih keras, seakan menertawakan Christian. Raut wajah pria itu nampak amat puas, sedangkan Christian masih bergeming di tempatnya, memberikan tatapan dingin pada Elan. Ya, rupanya Christian tak terpancing oleh kata-kata Elan. Sekalipun tatapan Christian amat tajam, tetap dia mengendalikan diri. Christian tersenyum santai di balik tatapan tajamnya. Kau sendiri berselingkuh dengan istriku. Kenapa kau tidak bilang sejak awal kalau kau menginginkan Ella? Mungkin jika kau mengatakan sejak awal, maka aku akan berbaik hati memberikan Ella padamu. Pernikahanku dengan Ella tidak akan pernah terjadi kalau kau mengatakan padaku. Christian memang marah pada Ella, akan tetapi pria itu tetap bersikap tenang, karena bagaimanapun dirinya mengakui hal sama dengan Ella. Yang membuat Christian kesal adalah Elan tak memberitahunya sejak awal jika menginginkan Ella. Kalau saja Elan memberitahu Christian sejak awal, maka pasti Christian akan merelakan Ella untuk Elan. Terdengar mudah, karena memang Christian tak pernah mencintai Ella. Elan melangkah mendekat ke arah Christian, mengikis jarak di antaranya dan Christian. Aku sudah menduga kalau kau tidak pernah sedikit pun menaruh perasaan pada Ella. Christian mengangguk santai, tanpa sama sekali berdosa. Ella adalah wanita yang hebat. Dia cantik, pintar, penyayang. Aku mau dijodohkan dengannya karena aku merasa cocok. Tapi jika ditanya apa aku mencintainya atau tidak, maka jawabannya adalah sejak dulu sampai sekarang. Perasaanku padanya tetaplah tidak berubah. Aku tidak pernah mencintainya. Aku jatuh hati pada Claudia, bukan Ella. Kalau saja aku menyadari perasaanku pada Claudia lebih dulu, pasti aku akan perjuangkan Claudia dan membatalkan pernikahanku dengan Ella. Elan terdiam mendengar apa yang Christian katakan. Sepasang iris matanya menatap dingin dan tegas sepupunya itu. Tatapan yang tersirat menahan gejolak emosi yang telah membakarnya. Elan merasa tak puas dengan semua ini. Kau memang brengsek, sinis Elan. Christian tersenyum tipis. Lalu kau sendiri bagaimana? Kau pasti sudah tidur dengan Ella kan? Elan hanya menatap tajam Christian, tak mengatakan apapun. Christian berdiri samping Elan. Tinggi tubuh pria itu sama dengan tinggi tubuh Elan. Dia sengaja berjarak dekat, mendekatkan posisi kepalanya persis di samping sepupunya itu. Aku tidak pernah tahu apa tujuanmu.
aku memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jatuh cinta pada Ella. Tapi jika benar kau mencintai Ella, maka harusnya sejak dulu kau memperjuangkan Ella. Kemungkinan kedua, yang aku pikirkan adalah kau sengaja mendekati Ella karena ingin membuatku hancur. Elan, apapun tujuanmu, aku tetap tidak akan mudah kau hancurkan. Sekarang aku dalam proses cerai dengan Ella. Jika kau memang menginginkan Ella, maka dengan senang hati aku akan memberikan Ella padamu. Aku tidak akan pernah ikut campur dengan urusanmu. Tapi aku ingatkan padamu, jangan pernah mengusik kehidupanku dengan Claudia. Sekali saja kau berani mengusik kehidupanku dengan Claudia, maka detik itu juga aku pastikan kau akan mendapatkan pelajaran berharga. Kau adalah satu-satunya sepupu kandungku, anak dari mendiang paman kandungku yang telah tiada. Tapi bukan berarti aku akan selalu memaafkanmu setiap kesalahanmu. Sayangnya, aku tidak memiliki hati sebaik itu. Jangan jadi pecundang. Kalau ada hal yang tidak kau suka dariku, bicara langsung di depanku. Main belakang hanya membuatmu menjadi seperti pengecut. Sekalipun aku tahu terlambat, tapi tetap pada akhirnya aku akan tahu. Terakhir sebelum aku pergi, minta asistenmu untuk tidak mengancam asistenku. Ancaman bodoh itu tidak akan mempan. Aku tidak segan-segan memenggal asistenmu jika berani memberikan ancaman pada asistenku lagi. Lakukan tugas dia sebagai asistenmu, tapi jangan seperti preman yang memberikan ancaman. Karena sampai detik ini, asistenku pun belum pernah memberikan ancaman padamu ataupun pada asisten pribadimu. Christian mengatakan itu dengan nada yang lantang dan tegas penuh wibawa. Sorot matanya begitu tajam tak main-main, menandakan bahwa pria itu memberikan peringatan yang tidak bisa lagi tertoleransi. Tanpa lagi berkata, Christian melangkah pergi meninggalkan Elan yang masih bergeming sambil memberikan tatapan tajam padanya. Tentu, Christian sama sekali tak peduli dengan tatapan tajam dari Elan. Saat Christian hendak meninggalkan ruang kerja Elan, langkah kaki pria itu terhenti dikala berpapasan dengan Loye, asisten pribadi Elan. Tampak sorot mata Christian menatap dingin dan tajam asisten pribadi sepupunya itu. Tuan, Loye menundukkan kepalanya di hadapan Christian. Ikuti perintah bosmu, tapi jangan menjadi orang bodoh. Tukas Christian dingin dan tegas, nadanya terserat penuh ancaman pada asisten pribadi Elan. Berikutnya pria itu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Raut wajah Loye berubah mendengar ucapan Christian. Dia segera mendekat ke arah Elan dikala Christian sudah pergi. Tuan, sapanya pada tuannya. Jangan berikan ancaman apapun pada Eddie, titah Elan tegas. Loye menundukkan kepalanya. Maaf tuan, kemana saya terpancing emosi. Saya tidak akan melakukan kebodohan saya lagi. Elan mengatur nafasnya. Ada apa kau kesini? Saya ingin memberikan rekaman CCTV. Saya yakin Anda pasti terkejut saat melihat rekaman CCTV yang saya letakkan beberapa hari lalu di kediaman keluarga Fitzgerald. Ujar Loye begitu serius melaporkan. Ya, beberapa hari lalu Elan memerintahkan Loye meletakkan beberapa CCTV di kediaman keluarga Fitzgerald. Penjagaan di kediaman keluarga Fitzgerald tidaklah terlalu ketat. Itu yang membuat Loye dengan mudah menyusup ke dalam keluarga Fitzgerald. Berikan padaku rekaman CCTV itu, jawab Elan dingin. Loye mengeluarkan ponselnya dari saku jasnya dan memberikannya pada Elan. Tepat dikala Elan sudah memegang ponsel Loye, dia segera memutar rekaman CCTV itu di hadapan tuannya. Elan menatap seksama dan lekat layar ponsel yang diberikan oleh Loye. Pria itu kini mendengar jelas pertengkaran antara Ella dan Christian. CCTV yang asistennya letakkan di kediaman keluarga Fitzgerald mampu merekam percakapan. Itu kenapa Elan sekarang bukan hanya bisa melihat, tapi juga bisa mendengar. Elan masih belum berkata apapun, karena masih memperhatikan perdebatan antara Christian dan Ella. Namun seketika raut wajah pria itu berubah dikala mendengar teriakan Ella yang mengatakan jelas bahwa Claudia bukanlah adik kandung Ella. Raut wajah Elan menunjukkan keterkejutannya. Tak sama sekali menyangka akan apa yang dia dengar ini. Selama ini Elan tak pernah tahu kalau Claudia bukanlah sebagian dari keluarga Fitzgerald. Loye, bisa kau jelaskan semua ini? Elan mengalihkan pandangannya menatap sang asisten. Loye terdiam sebentar, seperti yang Anda dengar, Tuan. Nyonya Claudia Fitzgerald bukanlah saudara kandung Nyonya Ella Fitzgerald. Saya sempat menyelidiki identitas asli Nyonya Claudia Fitzgerald, tapi hasilnya nihil. Tidak ada informasi apapun. Sepertinya Benny Fitzgerald dan Granny Fitzgerald telah menutupi rahasia ini serapi mungkin agar tidak ada yang tahu. Elan menatap lurus ke depan dengan pikiran menerawang memikirkan sesuatu. Tuan, rencana Anda telah berjalan sempurna, tapi sepertinya Tuan Christian sudah mempersiapkan segalanya agar dia tidak jatuh. Apa yang harus kita lakukan, Tuan?
ujar Loye serius. Tatapan Ellen menajam dengan nafas memburu penuh amarah. Dia berkata, sekalipun sekarang aku menginginkan Ella, tapi tujuanku sejak dulu tidak akan pernah berubah. Christian harus mendapatkan balasan atas apa yang telah dia lakukan. Kehancurannya sudah aku nanti-nantikan sejak lama. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.